Assalamualaikum anak-anak. How are you today? I hope you okay. Introduce myself. I am Kiki Nur Hayatiningsi. I am a science teacher in 7th grade. Today we will learning about energy and motion in time 1. In second slide, we will use Indonesian language. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Bagaimana cara mengaplikasikan konsep gaya atau energi dalam perhitungan. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, never say give up. Ya, semangat. Anak-anak, kalian pasti tahu ada seorang yang sangat kita banggakan di Indonesia, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Almarhum B.J. Habibie ini adalah dulu Menristek, juga adalah mantan Presiden RI yang merupakan kebanggaan saya. Kenapa? Beliaulah orang Indonesia yang pertama kali menciptakan pesawat terbang. Bapak B.J. Habibie sebelum menciptakan pesawat terbang itu harus melakukan pengukuran perhitungan yang harus benar-benar teliti dan akurasi yang tinggi. Nah, jika ada kesalahan sedikit saja, maka akan terjadi kesalahan yang sangat fatal yang akan membahayakan semua. Nah, oleh karena itu, pada materi ini kita akan belajar tentang pengukuran. Ya, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah aktivitas membandingkan jumlah yang diukur dengan menggunakan alat ukur dan disertai dengan satuan. Nah, di sini ada istilah satuan dalam fisika. Apa itu satuan? Satuan didefinisikan sebagai perbandingan antara alat ukur dengan yang diukur. Adapun di sini beberapa satuan atau unit. Yang pertama adalah satuan baku, artinya sudah ditetapkan. Yang kedua, satuan tidak baku, itu satuan yang kita bikin sendiri, misal satu jangka, satu depa. Nah, itu satuan tidak baku. Yang ketiga adalah satuan internasional. Satuan internasional ini dipakai di seluruh penjuru dunia. Jadi dimanapun berada, satuan ini akan sama. Ya. Selanjutnya, kalian pasti tahu, ini adalah perkonversi atau pengubah satuan. Ya, mungkin di SD dulu juga sudah ada. Kalian sudah hafal, itu namanya tangga. Ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan pada materi satuan. Adapun besaran dalam fisika dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Kita bahas dulu yang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu satuannya. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah long, massa, time, 4 temperatur, 5 strong current atau kuat arus, yang ke-6 intensitas cahaya, yang ke-7 adalah jumlah zat. Nah, di sebelah tengah itu adalah satuannya. Yang sebelah kanan itu adalah dimension atau simbolnya. Nah, saya harap anak-anak bisa menghafalkan ke-7 besaran pokok tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Di sini ada beberapa contoh besaran pokok. 1, luas. Kedua, speed atau kecepatan. Yang ketiga, percepatan. Yang keempat, massa jenis. Yang kelima, gaya. Yang keenam, tekanan.
Saya kasih contoh, misalnya speed atau kecepatan. Kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok massa dan waktu atau second. Maka dari itu satuannya adalah meter per second. Oke, next slide. Alat ukur pada pengukuran. 1. Alat ukur panjang. Apa saja yang bisa kita gunakan? Yaitu 1. Penggaris. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, micrometer screw. Jangan khawatir, nanti akan Ibu tampilkan seperti apa bentuk dari yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah alat pengukuran massa atau berat. Apa saja? Ada timbangan, ya, yang kita sering mengatakan timbangan dagang, ya. Ada timbangan yang tangannya 2. Yang ketiga ada hanging arm balance, ya. Yang ketiga adalah alat pengukuran waktu. Nah, adapun beberapa alat pengukuran waktu kalian tahu sendiri, ya. Saya kira dari keempat ini nanti pasti kalian sudah ada yang punya. A. Stopwatch. 2. Jam. Yang ketiga sundial. Yang keempat hourglass. Hourglass ini adalah jam pasir yang pada zaman dahulu belum ada jam, maka mereka menggunakan jam pasir ini sebagai penanda waktu. Nah, seperti apa? Nanti kita tunjukkan. Nah, yang pertama, penggaris. Penggaris untuk mengukur berapa panjang dari benda yang akan kita amati. Coba kalian amati, ya. Yang sebelah kiri pada skala 0 hingga 1. Setelah itu setiap garis itu hitungannya 1 mili. Nah, ternyata pada gambar sebelah kiri itu ada berhenti di tengah-tengah antara 8 dengan 9. Maka bisa ditetapkan ini adalah separuhnya. Maka di sini dikatakan 1 cm, ya, 1 cm. Yang setengahnya adalah 5, berarti 1,5, ya. Nah, hasil pengukuran ini kalau kamu lihat sendiri, maka di situ hasil pengukurannya adalah 1,85 cm. Oke. Nah, ini adalah jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan atau lingkaran lubang. Yang ini penampakan dari micrometer screw. Biasanya ini ada digunakan oleh mekanik karena mereka harus mengukur ketebalan. Nah, itu maka mereka untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis maka tidak bisa pakai penggaris, harus pakai alat yang lebih akurasinya lebih tinggi. Yang kedua adalah alat pengukuran massa, ya. Hampir semuanya ini kalian lihat kan ya. Nah, di situ ada yang digital balance set, itu yang biasanya ada di toko-toko, ya kan? Nah, yang analog set juga sama dari toko. Insya Allah ini semuanya ada di keseharian kita. Next, time measuring device, yaitu yang pertama. Nah, ini penampakan dari hourglass, ya. Kamu amati sendiri pasir ini nanti kalau sudah turun, nah ini sudah dianalogikan jam sekian. Itu pada zaman dahulu sebelum ada jam dinding yang kita pakai sekarang atau jam yang kita gunakan. Oke, next. Contoh, ya. Di sini Ibu memberikan contoh ada benda bermassa yang akan kita timbang. Nah, anak timbangannya ada di sebelah kanan. Kira-kira ada berapa itu? Ya, ada anak timbangan 100 gram, ada anak timbangan 1000 gram, ada anak timbangan 50 gram. Kalau kita jumlah, calculate the mass of the object. Mass of object P is, kita jumlah, maka 1000 gram, saya ulangi lagi, 1000 gram ditambah dengan 100 gram, ditambah dengan 50 gram, maka hasil totalnya adalah 1150 gram massa P. Nah, itu cara melakukan pengukuran. Tadi sudah ada contoh, sekarang ada soal yang harus kamu
Kerjakan supaya ibu tahu kamu bisa ngerti apa enggak dari apa yang saya terangkan tadi. Nah, ini hanya satu soal saja. Ini adalah mengukur masa menggunakan timbangan atau neraca. Ya, kalian kerjakan, coba dulu, semangat, jangan menyerah. Nah, ini kuncinya amati angka atau skala yang ada penunjuknya. Nah, silakan dihitung ya, satuannya sudah ada, itu satuan gram. Lihat skala yang muncul di situ, skalanya di skala berapa. Nanti silakan di zoom lagi, kelihatan ada di skala berapa. Kita perlu ketelitian. Ingat ya, jangan menyerah, oke? Nah, untuk membantu, tadi kan ada yang berbahasa Inggris. Ini Ibu kasih Little Dictionary yang dari slide awal hingga akhir, insya Allah ada di sini. Termasuk sampai di sini ada juga semuanya sudah saya tampilkan di sini. Apabila tidak ada, kalian bisa mencari sendiri di dictionary atau di Google Translate. Saya yakin kalian lebih jago daripada saya, ya. Dan terakhir, alhamdulillah. Saya harap materi yang sedikit ini, simple ini bermanfaat bagi kalian. Thank you. Saya Ibu Kiki Nurhayati. Apabila ada kekhilafan atau kekurangan, saya mohon maaf. Tetap semangat, dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.